Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan strategi sistem informasi perusahaan PT Gojek Indonesia. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan berbagai layanan on demand, termasuk transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Gojek didirikan pada 5 Oktober 2010 oleh Nadiem Makarim. Gojek awalnya beroperasi sebagai layanan ojek yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi melalui call center, dan seiring berjalannya waktu, Gojek berkembang menjadi aplikasi mobile yang menawarkan fitur lain seperti GoRide, GoSend, dan GoFood. Gojek sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia telah menerapkan strategi sistem informasi yang komprehensif untuk mencapai keunggulan kompetitif. Berikut adalah analisis dari beberapa komponen utama yang berkontribusi pada strategi tersebut. Yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Manajemen Information System Gojek menggunakan sistem informasi manajemen yang meliputi laporan data, monitoring layanan, dan Customer Relationship Management atau CRM. Sistem ini membantu pihak manajemen dalam mengakses data spesifik seperti statistik, data pemesanan, dan transaksi dari pengguna, serta kinerja driver dan layanan lainnya. Yang kedua, ada Decision Support System. Decision Support System adalah data khusus yang diperoleh dari pengumpulan data sebelumnya menjadi dasar bagi manajer Gojek dalam membuat keputusan strategis, seperti menentukan fokus atau ekspansi bisnis, merekrut driver, atau mengenalkan layanan baru serta mengembangkan layanan yang sudah ada. Yang ketiga, ada Executive Information System. Nah, pada sistem informasi eksekutif, para eksekutif Gojek memanfaatkan informasi untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan perkembangan keseluruhan perusahaan. Contohnya, termasuk mengadakan penawaran saham perdana untuk meningkatkan potensi pertumbuhan perusahaan, menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, menganalisis pesaing, dan merancang kebijakan agar dapat bersaing dengan efektif. Yang selanjutnya, efisiensi operasional melalui sistem informasi. Yang pertama, ada Transaction Processing System, yaitu bertanggung jawab mengatur dan mencatat alur masuk dan keluar transaksi yang terjadi di platform Gojek. Nah, sistem pembayaran Gojek termasuk dalam sistem informasi pengelolaan transaksi atau Transaction Processing System, yang bertanggung jawab mengatur dan mencatat alur masuk dan keluar transaksi yang terjadi di platform Gojek. Transaksi ini meliputi perhitungan biaya perjalanan, penambahan kredit Gojek saat pelanggan menambah deposit, serta pengurangan kredit saat digunakan untuk membayar layanan Gojek. Selain itu, proses pemesanan atau book order juga termasuk dalam TPS atau Transaction Processing System, di mana informasi seperti lokasi awal, tujuan, dan data lainnya dikumpulkan dari pengguna. Selanjutnya ada Enterprise Collaboration System, yang bertujuan mempermudah koordinasi dan pertukaran informasi di seluruh cabang perusahaan yang berlokasi di berbagai daerah. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen, Gojek menyediakan informasi tentang driver atau pengganti layanan lainnya, termasuk nama dan foto, begitu juga sebaliknya. Driver memiliki akses ke nama dan nomor telepon konsumen, sehingga mereka dapat berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, pemanfaatan data pelanggan dan tren pasar. Gojek menggunakan Customer Relationship Management untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan memahami preferensi mereka. Data pelanggan yang dikumpulkan melalui aplikasi digunakan untuk menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen, sehingga Gojek dapat menyesuaikan layanan dan promosi sesuai kebutuhan pasar. Dengan pendekatan ini, Gojek mampu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas pengguna. Selanjutnya, nilai tambah Gojek bagi pelanggan dan keunggulan kompetitif.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, Gojek menawarkan nilai tambah bagi pelanggan melalui layanan yang cepat, inovatif, dan terintegrasi. Gojek menyediakan berbagai layanan. Yang pertama ada GoPay. Dalam aplikasi Gojek, GoPay sebagai metode pembayaran digital yang memungkinkan transaksi cashless yang lebih mudah bagi pengguna. Menjangkau segmen pasar yang lebih luas termasuk masyarakat unbanked, GoPay dapat digunakan untuk berbagai transaksi, seperti pembayaran layanan Gojek, pembelian di merchant offline dan online, transfer saldo, serta berbagai layanan keuangan lainnya. Yang kedua ada GoCar, yaitu layanan transportasi online dari Gojek seperti taksi yang memungkinkan pemesanan mobil dengan pengemudi melalui aplikasi Gojek. Yang ketiga ada GoFood, yaitu layanan pesan antar makanan online dari Gojek yang memiliki lebih dari 550.000 mitra merchant yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman. Yang keempat ada GoSend, yaitu layanan pengiriman barang instan dari Gojek yang memungkinkan pengguna mengirim paket dengan cepat. GoSend menawarkan beberapa jenis layanan dan pengguna dapat memesan GoSend melalui aplikasi Gojek dengan memasukkan detail pengiriman seperti alamat pengirim dan penerima. Yang terakhir ada GoMart, yaitu layanan dari Gojek untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah, dan pengguna dapat membeli berbagai produk melalui GoMart, seperti bahan pokok, makanan ringan, buah-buahan, sayur-sayuran, produk susu, minuman, bumbu masakan, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Keberhasilan Gojek terletak pada model bisnisnya yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Ini tidak hanya menjadikan Gojek sebagai pilihan utama bagi pengguna, tetapi juga menciptakan sinergi antara berbagai layanan yang saling mendukung. Nah, secara keseluruhan, penerapan sistem informasi manajemen di Gojek tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif melalui pengambilan keputusan berbasis data dan pemanfaatan informasi pelanggan yang cerdas. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.